Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang TDR file log. Di bagian kelima, pada tutorial membuat cloud service product, kita akan belajar bagaimana caranya membuat TDR log di Django Framework. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang TDR, sebaiknya kita pahami dulu apa itu TDR. TDR merupakan kepanjangan dari Transaction Data Record. Biasanya, TDR menyimpan request dan respon body dari service yang kita buat. Fungsi dari TDR sendiri sebagai bagian dari sistem audit trail. Dalam sistem yang lebih kompleks, kemudahan tentang error tracing menjadi salah satu kunci kesuksesan implementasi sebuah sistem. Bayangkan saja jika Anda mempunyai sebuah service yang setiap detik menerima ribuan request dan ada puluhan request yang mendapat respon error berbeda. Error respon ini tentunya membutuhkan penyelesaian masalah yang cepat. Di sini TDR berperan penting membantu tim operation untuk membuat error report ke stakeholder terkait. TDR juga membantu developer mengurangi beban kerja untuk troubleshoot. Dengan adanya TDR, developer akan lebih percaya diri menghadapi ledakan traffic. Karena biasanya saat service dibanjiri traffic, sistem akan cenderung error atau bahkan service klien terkena timeout. TDR sendiri juga bisa menjadi sumber data analitik yang bisa dikonsumsi oleh tools monitoring seperti Kibana, Grafana, ataupun yang lainnya. Oke, pada tahapan ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, kita perlu membuat directory middleware di pertama kita akan membuat directory middleware di main project kita. Coba bikin directory middleware. Kemudian kita di sini tambahkan request log. Kita buat file namanya requestlog.py. Lalu kita bikin kerangka kerjanya terlebih dahulu. Misal kita namakan kelasnya adalah request logger mixin. Request logger middleware. Kita bikin inisial terlebih dahulu. Di sini ada beberapa variabel global yang nanti bisa dipakai. Bikin parameter get response. Lalu kita bikin call-nya. Jadi di sini dev call kita pakai request karena kita akan mengambil request body-nya nanti. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita bikin function ya. Bikin beberapa fungsi. Misalnya start time, ada yang perlu kita import terlebih dahulu. Kita perlu
import time. Oke, selanjutnya start time itu nanti kita buat terlebih dahulu datetime.now. Nah, ini kita perlu mengimport from datetime, import datetime. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita coba bikin dictionary-nya terlebih dahulu. Kita namakan variabel log data, kemudian beberapa hal yang akan kita buat lognya adalah misalnya remote remote address, alamat hostnya, terus ini remote address itu kita bisa ngambil dari request header. Nah, kita mengambil dari request headernya, lalu selanjutnya yang akan kita masuk dalam log adalah server hostname-nya, server hostname. Server hostname ini kita perlu mengimport socket terus socket .get hostname. Selanjutnya kita perlu tahu request methodnya apa. Request method itu tinggal request method, terus request path nya, request method, request path, request get full path. Ini merupakan metode dari request, dari library request. Oke. Jadi kita bikin dulu variabel respon. Kita buat return respon. Request yang akan kita record hanya yang berasal dari path API. Jadi kita di main project HV user service ini ada URL, kemudian ada path API. Misalnya gini, if hanya yang path-nya awalannya API yang akan kita record datanya. Ya, kita cek dulu ke
dapetin dari get full path-nya. Oke, terus di sini kita bikin misalnya rect body-nya apa, kita ambil dari request body json.load request body requestnya ya tipenya adalah UTF-8. Tipenya adalah kita coba pakai cara ini. If request.body else. Oke, selanjutnya kita akan meremake atau mereplace setiap request yang dari user login. Demi keamanan, biasanya ketika user login itu selalu menyimpan password, jadi password itu nanti akan kita rubah jadi spesial karakter. Jadi caranya request kita pakai get ini. Jika get full path-nya sama dengan login itu, kita lihat di API URL versi 1 login. Jadi API yang baru di sini kita dapetin dulu request body-nya. Kalau dia parameternya adalah password, maka kita replace yang akan di record adalah karakter berikut. Selanjutnya kita tambahkan lagi, kita override log data. Kita ambil dari sini. Terus request body ini akan menampilkan semua yang dikirim dari klien ke server. Jadi kita sekarang yang perlu kita bikin selanjutnya adalah respon. Kita perlu menangkap respon yang dihasilkan dari setiap service. Nah, kita panggil method get respon, kemudian kita override dengan request. Selanjutnya hanya bisa jadi respon itu error ya, dalam artian bisa jadi responnya itu adalah XML misalnya.
Nah, jadi yang anggaplah yang sekarang yang mau kita record ke dalam file log TDR file log ini adalah respon yang tipenya adalah JSON. Jadi kita coba ambil dulu. Jika dia adalah JSON, jika responnya ada, jika responnya ada, gimana ya caranya? Oh, ini cek content type-nya apa, content type responnya ini apa, content type responnya sama dengan application JSON, application JSON, maka sebuah variabel, misalnya response body-nya, response body sama, jadi response body-nya bentuknya byte, jadi byte itu perlu kita olah dulu menjadi JSON load respon itu diambil di sini, respon dot content decode-nya UTF-8 Oke. Oh, ini dia wrong, ada yang salah, kurang sama dengan. Sekarang kita masukkan ke gabungkan dengan dictionary log data. Berarti caranya log data respon body respon body terus jika error respon body-nya apa, berarti kita coba gini, jika ada something wrong berarti respon body-nya kita override jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya apakah kita perlu X time? Ya, kita coba tambahkan X time deh. Sekali lagi kita tambahkan override log datanya, tambahkan X time. Nih, kita punya variabel tadi ini buat apa ya start time? Oh, start time itu perlu kita buat
Oh iya, ini untuk merecord berapa lama, jadi kita perlu tambahkan juga. Ini namanya runtime. Jadi kita akan tahu berapa lama proses request ini dari request masuk sampai dia respon, proses respon selesai itu berapa lama. Jadi kita tambahkan start time ini, terus start time kok start time ya, oh ini deh, time start time. Nanti akan ketahuan berapa lamanya. Start time ini adalah waktu mulai ketika si request itu masuk ke server, dan time to time ini adalah ketika respon itu sudah selesai diproses oleh server. X time ini adalah waktu log ini terjadi. Berarti kita bisa pakai ini now. Kita formatnya ini pakai format. Jadi kita perlu convert dari datetime ke string. Jadi kita convert, biasanya format yang umum seperti ini. Jam, menit, detik. Selanjutnya apalagi yang belum? Oh iya, kita perlu mendefine nanti bikin dulu terlebih dahulu. Oh iya, kita perlu mengimport logging, library logging. Terus kita bikin misalnya request, variabel namanya request logging dot get logger, logging.get logger. Nanti di konfigurasinya kita namakan API. Oke, sesuai dengan nama path URL-nya. Jadi di sini respon, oh ini ada yang kurang, respon body sekarang kita tambahkan request ke request logger, ke request log. Nah, di sini baru kita tambahkan dictionary log datanya. Oke, apakah ada yang kurang? Coba ada satu lagi yang baru kita bikin, yaitu
fungsi untuk menghandle kalau dia misalnya error ya, berarti coba dulu ya, coba bikin dulu proses exception. Nanti kita uji apakah ini sukses atau fungsi ini malah membuat error. Ini adalah prepare requestnya. Ini exception ini jika dari proses ini call ada yang error tertentu, maka dia akan masuk ke exception. Error itu akan masuk ke exception, dan sama exception harusnya, karena kita coba gunakan try catch ya, supaya ketika ada error enggak otomatis menyebabkan sistem jadi broken. Jadi kita coba seperti ini. Ini deh, raise exception. Kemudian di bagian ini kita coba request logger, request log, request log, benar, request log dot exception and handle request, handle request, tapi unhandle exception. Unhandle exception apa? Unhandle exception ini kita tambahkan format Oke, kita sudah membahas satu middleware. Selanjutnya yang perlu kita tambahkan adalah, yang perlu kita lakukan adalah mengupdate konfigurasi di setting.py ke bagian ini middleware. Kita coba tambahkan middleware dot nama filenya apa? Nama filenya adalah ini perbaiki terlebih dahulu, typo kurang T. Filenya adalah request log, request log dot nama kelasnya. Oke, sekarang kita coba compile terlebih dahulu apakah proses ini ada error. On have user service. Manage run server. Terlihat bagus, terlihat oke,
Nah, tapi apakah ada yang kurang? Ya, ada salah satu yang kurang. Kita perlu menambahkan variabel, membuat ini konfigurasi untuk logging. Ya, detailnya Anda bisa ke tutorial Halovina. Nah, Anda bisa langsung copy paste bagian ini. Bisa langsung copy paste bagian ini. Ya, sorry. Oke. Matikan terlebih dahulu. Sih. Dari tutorial dari konfigurasi logging ini bisa dilihat di sini ada file name-nya, namanya direktorinya logs, terus filenya tdr log. Jika file yang terrecord itu lebih dari 5000 byte, maka nanti otomatis akan keduplikat tuh. Nah, tadi kita membuat logging get logger-nya API. Jadi nah ini Anda bisa mendefinisikannya di sini. Ini adalah defaultnya si Django yang perlu Anda isi. Ini levelnya info. Jadi di sini kita tadi bikin, nah ini info. Jadi begitu. Kenapa info? Karena ada beberapa severity level, ada debug, ada info, ada warning dan sebagainya. Namun yang kita pakai di kali ini adalah info. Oke, kita coba ini terlebih dahulu, terus kita coba konsol. Jadi bedanya adalah ketika kita menambah konsol, otomatis request log ini akan tersimpan di bagian konsol juga. Kita bikin dulu foldernya, tambahkan foldernya logs. Oke, kita coba jalankan run server. Iya, ya, sukses, harusnya sukses. Kita coba ya. Kita coba beralih ke Postman. Kita coba beralih ke Postman. Nah, sekarang kita uji dengan login. Kita terlebih dahulu. Oh, something wrong. Apa yang bikin error? Ada error di middleware. Middleware-nya error. Kenapa bisa error? Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Kita terus telusuri errornya di request meta. Apa nih? Dictionary not callable. Dictionary not callable request meta remote address. Remote ADDR. Oh, maaf, salah. Ini tipenya ada dia adalah array. Jadi harusnya bukan tuple tapi array. Lagi request password. Ya. Wrong. Harusnya bukan request password tapi log data. Kita
kita coba lagi ya. Wah, banyak error ternyata. Nggak bisa. Set time dot time. Start time. Unsupport operation. Wow, dia nggak support. Log data runtime. Coba mati dulu deh ini. Apakah masih error? Nah, ini sukses. Cuma kenapa runtimenya error? Kita coba analisa terlebih dahulu kenapa dia bisa error. Kita lihat di bagian atas time ya. Oh, wrong. Oke, ini salah. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi sekarang. Nah, coba kita perhatikan. Oke, kita coba lagi. Kita tadi mau mereplace request body dengan parameter password menjadi special karakter seperti ini. Ini prosesnya telah berhasil. Oke, kita coba sekarang lihat di TDR lognya. Nah, ini sudah muncul. Ini runtime-nya cuma 0,1 detik, 0,128. Kita coba sekarang get list product. Kita masukkan API-nya dahulu karena ini cuma 1 menit. List product kita tambahkan ke authorization. Token expired. Token expired. Oke, token expired. Kita coba apakah di sini dapat respon. Request body-nya ya, kenapa request body-nya kosong? Karena dia adalah get, tipenya adalah get, makanya kosong. Oke, expected. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba request terus. Ya, sukses. Kita lihat di sumbernya sukses. Jika Anda ingin mematikan atau tidak ingin menampilkan TDR log di terminal, Anda tinggal membuang atau meremove konsol ini. Kita coba sekarang, kita remove. Buktikan di sini ada di file ini berapa? Ada 5 log. Kita sekarang coba lagi. Harusnya ada 6 log ya. Oke teman-teman, tutorial tentang service product di bagian kelima ini telah selesai. Anda bisa mengikutinya nanti, atau Anda bisa mendownload source-nya di hallofina.com.